Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel OPS Palembang. Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng. Kita malam ini sedikit membahas, mengulik. Bukan begitu Pak Dia, mengulik, membahas tentang formasi P3K tahun 2004 yang akan diadakan di tahun ini. Jadi malam ini kita sedikit-sedikit ya membahas, menceritakan prosedur dan alurnya tuh kayak mana gitu. Benar gak kira-kira Pak Adi? Benar. Kira-kira kan. Jadi kita di sini ada kawan-kawan OPS yang berjuang untuk tendik, dan juga ditemani dengan narasumber kita lah, bisa dikata tuh dari Dinas Pendidikan Pak Adi Pamungkas. Pak Tri juga. Iya, dan termasuk operator senior. Siapa yang tidak tahu? Tri, Pak Tri, atau kita sebut dengan kakak senior. Oke, jadi Cak Manu itu ceritanya tentang formasi yang diaduk di tahun ini. Boleh dijelaskan Pak Adi atau Kak Tri? Apakah memang bener nian gitu kan ya? Jadi kan Bung nih kepikirnya iya nian apa tidak gitu. Aku dapat loh gitu. Lanjut Tri. Boleh Kak Tri dulu boleh? Silakan. Oh, bukannya senior kita dulu. Itu yang lebih senior. Senior kita Mr. Adi Pamungkas. Lanjut MSI. Lanjut ya. Oke. Iya, karena kan kemarin pengapat. Tapi kan enggak ngerapat kan. Renggang kan. Oke, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkah nikmatnya. Malam ini kita dapat silaturahmi ya, walaupun sederhana tapi mempunyai makna. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tim OPS Kota Palembang, senior kita yang sama-sama kita banggakan, Bapak Adi Pamungkas MSI. Beliaulah salah satu ujung tombak kita yang biasa kita andalkan di bidang GTK. Sesuai apa yang disampaikan oleh host host andalan kita, Akbar Kandaimu. Wah, Kandaimu. Siap. Terkait dengan formasi CASN, calon aparatur sipil negara di tahun 2024, yang beberapa hari lalu sempat menimbulkan polemik, tanda tanya besar, apakah di tahun 2024 ini tenaga kependidikan juga diakomodir oleh pemerintah Republik Indonesia. Alhamdulillah, informasi yang kami dapatkan terakhir, baik itu dari forum-forum lokal maupun nasional, telah didapati sebuah informasi yang bikin jiwa semangat kerja kembali membara. Dari DPD AHN, alhamdulillah kita Palembang Sumatera Selatan adalah pengurus inti daripada DPD AHN Pusat Jakarta. Terus dari SNWI, Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia,
kita juga berkecimpung di sana. Jadi beberapa forum tenaga honorer, baik itu guru dan teknik yang dulu masih bergabung, sama-sama menyampaikan informasi yang sama. Intinya dari bidang GTK, dari awal edaran Menpan yang sudah kami sampaikan ke Pak Adi kemarin, Kemenpan meminta kepada pejabat pembina kepegawaian daerah se-Indonesia, kabupaten kota se-Indonesia, untuk segera menyusun formasi pengusulan pengadaan CASN, PNS dan P3K sesuai dengan analisis jabatan yang dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten kota masing-masing. Di situ ada beberapa poin yang sama-sama sudah kita ketahui, sama-sama sudah kita baca, dan di situ dimaknai di poin ketiga bahwasanya pemerintah mengakomodir ya jenjang pendidikan yang akan diadakan pemetaan pengadaan jabatan dari jenjang paling rendah adalah sekolah dasar. Ini didasari oleh banyaknya non-ASN yang terdata di Kemenpan dan BKN yang memiliki pendidikan sekolah dasar. Alhamdulillah diakomodir oleh Kemenpan formasi untuk diusulkan paling lambat 31 Januari 2024. Itu yang pertama menjadi dasar pokok adanya informasi yang menggembirakan. Instagramnya kalau salah Kabit, bukan Kabit ya Pak, dia GTK ya, Kemendikbud Profesor Nunu yang mengeluarkan Dirjen GTK, Masya Allah lupa. Profesor Nunu. Pengaruh umur tua. Secara bawaan malam itu. Bawaan malam. Malam malam. Jadi lagi dewean kan bawaan malam pula. Hujan pula. Sianian bujangan nih Bar. Aman. Santai. Gaskan. Jadi statement yang disampaikan oleh Profesor Nunu yang kami resend ya, kami kirim kembali ke grup kawan-kawan. Alhamdulillah untuk tendik diakomodir oleh Kemenpan. Untuk yang pertama sekali ini sekitar 82 ribuan formasi ya yang akan diusulkan oleh Kemendikbud ke Kemenpan RI. Terus juga pagi tadi setelah mendapatkan informasi akurat A1 dari DPD AHN Pusat, kami langsung menghubungi via WA PJ Wali Kota kita Bapak Ratu Dewa dengan tujuan mengingatkan kembali kepada beliau bahwasanya sesuai dengan SE Menpan dan statement dari Dirjen GTK di tahun 2024 pemerintah akan membuka formasi tendik yang kabarnya itu digabung menjadi tenaga teknis lainnya. Ini bisa saja terjadi kawan-kawan karena ketika 2013 honorer kategori 2 itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, S1 bahkan itu tidak ada istilah pemecahan daripada jabatan, apakah dia itu seorang penjaga sekolah, apakah dia itu seorang operator sekolah, apakah itu sebagai laboran, pustakawan atau tata usaha murni. Semuanya tergabung dalam jabatan tenaga teknis lainnya. Asumsi saya, perkiraan kami, ini akan kembali terjadi di formasi tahun 2024. Bahwasanya seluruh tenaga teknis itu masuk dalam formasi tenaga teknis lainnya.
yang sampai ke kami informasi bahwasanya formasi untuk tenaga teknis ini bahkan lebih besar jumlahnya daripada formasi guru dan tenaga kesehatan. 400 sekian ribu, 450 sekian ribu yang disiapkan oleh Kemenpan khusus untuk tenaga teknis saja. Jadi kalau digabungkan dengan 3 jenis jabatan guru, nakes dan tenaga teknis lainnya, itu sekitar 1.300.000-an formasi. Sesuai dengan rencana pemerintah, Undang-Undang Amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, seluruh tenaga honorer yang terdata di database BKN dan Kemenpan diamanatkan untuk diselesaikan sampai dengan Desember 2024. Berarti dalam arti tidak ada lagi istilahnya honorer di instansi pemerintah. Masalah teknis pelaksanaannya sampai sekarang belum ada turunan, baru sebatas pengusulan formasi. PJ Wali Kota tadi menyampaikan ke kami melalui WA pribadinya, untuk sarjana pendidikan yang tidak bertugas di sekolah itu akan dipindahkan ke sekolah, bukan di instansi OPD di luar kependidikan. Berarti untuk kawan-kawan yang bergelar sarjana pendidikan yang bertugas di Dinas Pendidikan sebagai tenaga teknis, dalam waktu dekat ini akan ada penataan ulang, dikembalikan ke sekolah-sekolah untuk menjadi guru, bukan menjadi tenaga teknis di Dinas Pendidikan. Soal penempatan itu nanti akan dikaji ulang oleh PJ Wali Kota. Jadi tidak ada yang bergelar SPD itu bertugasnya di kantor. Khususnya yang masih statusnya non-ASN. Kalau sudah statusnya PNS, seperti Pak Adi, SPD, MSI, tidak mungkin dia nak balik jadi guru lagi. Aku udah SPD. Hah? Aku udah SPD yang. Apa Pak? Esos. Esos, ya Esos. Aku MSI, MCK, MLM. Oh, MCK. Aku juga. Aku SPD. Lanjut. Yang jadi permasalahan sekarang, kami sempat kemarin ketemu Pak Adi ya, kita dengan Ibu Sutriana, Ibu Sutriana, Pak Andi Pamungkas, Pak Rahman Adison. Sepertinya tim daripada GTK sedang merumuskan formasi jabatan yang akan diusulkan ke BKPSDM. Itu tebakan kami pribadi, karena sudah mulai menyusun berapa kebutuhan, berapa analisis jabatan yang diperlukan. Nah, yang jadi pertanyaan dan kegundahan kawan-kawan, apakah kita yang di jenjang-jenjang seperti kami, berijazah SMA, diploma, itu akan diusulkan oleh Dinas Pendidikan? Kita belum tahu. Walaupun memang Menpan juga menginstruksikan yang berijazah SD pun bisa untuk mengikuti seleksi CASN P3K. P3K Kota Palembang seluruhnya hanya untuk honorer. Tidak ada buka yang umum. Jadi keseriusan dari Pak Ratu Dewa untuk menyelesaikan honorer di OPD di Kota Palembang ini sangat tinggi. Jadi pagi tadi kami sempat WA beliau, terima kasih Pak. Kalau tidak daripada perjuangan Bapak dan pemerintah Kota Palembang, mungkin formasi tending ini tidak akan dibuka. Dan beliau menjawab, oke ya, katanya, formasi tendik ini sudah berulang kali aku usulkan dan baru sekarang dikabulkan
oleh pemerintah pusat. Tadi sempat juga ketemu Alhamdulillah. dengan beliau langsung di gedung Arya Duta, di Hotel Arya Duta. Kami temui, Pak, ini yang WA pagi tadi. Oh iya, katanya. Selamat ya. Sekarang tinggal kamu bersaing di antara kamu itulah, katanya. Kami ini cuma nunggu usulan sekarang, katanya. Berapa yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, berapa yang diusulkan oleh UPD lain, kami hanya menunggu. Dan kami di deadline tanggal akhir bulan ini, katanya. Yalah Pak, terima kasih. Yang penting kami baca melok tes. Soal bersaing apa tidak, itu isi otak masing-masing. Nah, itu informasi yang beredar sekarang. Jadi Pak Adi, Bentar Kak Tri. yo, Jadi kata Pak Ratu Dewa tadi bersaing dengan kamu tuh lah yo bersaing dengan kamu tulah, berkompetensi lah. Iya, Kamu Tendik tidak kasih sertifikasi ya Pak Tri ya? Stendik, Iya. kami tidak tahu ya. Kasih Nggak sertifikasi tahu. ya. Jadi aman maksud aku tuh, tidak kasih penambahan Menambahkan nilai. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kalau memang berpatokan, berkaca daripada penerimaan P3K tahun guru ya. Guru itu ketika masuk ke SSACN ada pilihan menu terdata sebagai XK2. Nah, ketika masuk ke SSACN dengan akun kita, ada pilihan centangan, checklist, isi nama, lain sebagainya, pendidikan, tempat tanggal lahir, alamat, RT, lain sebagainya. Nah, ketika dipilih, dicentang, nah itu langsung minta entry nomor tes K2. Nah, apakah ini juga berlaku di tenaga teknis? Nah, sepertinya untuk tahun-tahun kemarin yang dari K2 umum, kemarin Pak Roni ya, yang sudah lulus KPU, dia masukkan nomor tes K2. Nah, alhamdulillah ada penambahan afirmasi untuk ex tenaga K2. Nah, apakah ini juga berlaku untuk kita di tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kami juga minta untuk tetap diberlakukan. Karena rata-rata ex K2 itu tidak ada umurnya di bawah 35. Nah, paling muda Pak Tri 42 tahun, paling muda. Nah, jadi kami minta kalau memang masih ada afirmasi model itu, alhamdulillah. Berarti yang tua-tua, yang K2, yang 2 tahun lagi pensiun, 6 bulan lagi pensiun dapat afirmasi, alhamdulillah. Izin Kak Tri, kalau afirmasi oke lah, masih bisa diterima. Kalau sertifikasi itu yang tidak bisa diterima. Oh, kita tidak kata sertifikasi. Sertifikat. Nah itu kan, jadi tadi kan Pak PJ Wali Kota tadi kan ngomong bersaing dengan kamu tuh lah, ya kan? Nah, jadi artinya kalau bersaing dengan kamu tuh lah, untungnya Tendik ini tidak latih sertifikasi. Kalau afirmasi oke, karena kita tidak bisa memungkiri umur ya kan ya. XK2 memang rata-rata di atas 35 tahun. Oke, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau ada sertifikasi Tendik. Kacau itu. Nak carinya di mana? Sertifikasi Tendik itu di mana? Apa kita lanjut. Apa kita nak PPG juga? Bar, kalau sertifikat banyak aku Bar. Nah itu. Jadi mungkin. Oke, lanjut. Kemungkinan yang bisa terjadi ada 2 option. Pertama XK2, kedua Risti, usia Risti, risiko tinggi. Nah ini mungkin dipilih salah satu. Jadi K2 tuh harus milih salah satu, apakah usianya
atau dia sebagai XK2. Kalau kita berpatokan ke penerimaan guru kemarin. Kami ngaku P3 yang tahun kemarin yang lulusnya kebanyakan adalah K2. Itu kalau tidak kata afirmasi itu tidak bakal banyak yang lulus. Banyak yang lapor ke kami, Pak, aku nih cuma nilai 200. Sedangkan passing grade ini 500 apa 700 misalnya waktu itu. Nah, ketika hasil dia lulus, nilai dia tuh nampil, hasil CIT-nya tuh nampil langsung, itu masih di bawah passing grade galau. Nah, setelah masuk di centang XK2, rankingnya langsung naik dengan tambahan afirmasi sekian ratus. 500 nah, kalau tidak salah ya afirmasi. Iya, 500, benar 500. Sedangkan ambang pada waktu itu sekitar berapa ya? 700 ya, apa 700 apa 600? Sekitar 500-an juga. Passing grade. Nah, ya, jadi sekitar 500-an juga. Jadi kalau tidak kata afirmasi tadi, K2 ini tidak banyak yang bisa lulus. Karena otak-otak mereka sudah mulai lelah dengan beban kerja, beban keluarga dan sebagainya. Beda dengan fresh graduates itu yang baru lulus 3 bulan, 6 bulan, setahun, yang masih bujang-bujang gadis itu. Nah, kami berharap juga untuk K2 dan juga mereka yang memiliki masa kerja di atas 5 tahun bisa mendapatkan afirmasi pada saat pendaftaran. Itu kemungkinan Pak Tri ya, atau memang sudah direalisasikan? Maksudnya itu sudah ada aturannya? Kemungkinan itu? Aturan ada sudah di undang-undang tentang pengadaan P3K, adanya afirmasi. Afirmasi ini ada 2 pilihan. Pertama XK2, kedua usia. Usia itu usia umur atau usia masa kerja? Usia umur dan masa kerja. Mana yang mau diambil? Nah, dulu ketika kalau tidak salah di pengadaan P3K yang pertama sekali. Dan yang kedua juga sampai sekarang masih dipakai afirmasi itu. Nah, ada tuh juga bakal timbul masalah Pak Adi ketika XK2 guru ini masih bersisa 6 orang. Sampai sekarang belum bisa diangkat. Kenapa? Belum selesai kuliah S1. Nah, itu solusinya sampai sekarang belum bisa. Karena sesuai dengan undang-undang guru dan dosen tidak ada yang guru ini ijazahnya SPG, SPG, SGO dan sebagainya. Itu tidak bisa lagi sekarang. Dulu pernah 2013 ijazah SMA masih bisa diangkat menjadi guru. Dengan kewajiban dia harus menyelesaikan kuliahnya. Ada, dan itu terjadi di sekolah kami. Bingung ketika mengusulkan pangkat, dia ada baca 2A karena diangkat dari K2 lulusnya itu dari ijazah SMA. 2A enggak ada di SKP 2A. SKP itu ya bingung kami ngisinya. Karena jenjang pendidikannya guru tapi pendidikannya SMA. Memang dia sudah S1 tapi pada saat pengangkatan dia lulus dari SMA. Nah, itu sudah itu ada Sapam yang diangkat pegawai negeri. Sapam karena dia masuk dalam jenis jabatan tenaga teknis lainnya. Gabung kalau di situ ketika tahun 2013 waktu itu. Nah, makanya banyak Sapam beralih ditarik ke TU. Muncullah Sapam-Sapam baru. Itu terjadi di sekolah kami SMP 2. Sapamnya pegawai negeri. Tidak baca, Sapam harus balik ke TU. Nah, itu makanya dipisahlah jenis jabatan. Maaf ngomong, bukan kita mematahkan semangat untuk 4 jenis jabatan itu. Memang kenyataannya ada PNS, Sapam PNS,
terus cleaning service, office boy dan sebagainya. Rata-rata itu adalah pihak kedua outsourcing. Cuma tidak tahu kalau KG ada afirmasi untuk K2. Karena K2 juga ada sapam yang masih berstatus K2. Nah, itu kami kembalikan ke Dinas Pendidikan. Kami berharap operator-operator ini, apalagi yang senior, model kami, Pak Sopian yang masih mengandalkan ijazah diploma Chandra, ya kalau Akbar kan sarjana, Agus sarjana, Ari juga sarjana. Nah, kalau bisa pada saat penyusunan analisis jabatan spesial operator sekolah diakomodir yang diploma 1, diploma 3. Kami diploma 1 Pak sama dengan Chandra, jurusan teknik informatika. Mengapa ngambil diploma 1? Karena pada saat itu tidak mau membebani orang tua, secepatnya pengen cari gawean. Jadi cukup di 1. Sekarang memang timbul penyesalan ketika kebutuhan dunia sekarang mulai lebih mementingkan tingkat pendidikan yang tinggi. Bukan tidak mau kuliah karena sudah kehidupan sudah kompleks dengan berbagai masalah dan kebutuhan. Keinginan untuk kuliah tetap ada, tapi dengan alasan lain, mana yang lebih penting dulu daripada tidak makan, berpikirlah KG ibaratnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan informasi yang terakhir dan menjadi penyemangat kita galau-galau para OPS. Garis bawah ya, operator sekolah, operator dapodik, berulang kali disampaikan oleh Komisi 10, berikut juga oleh Dirjen GTK, warning prioritas untuk diselesaikan di tahun 2024. Jadi bertahanlah operator walaupun dengan tekanan-tekanan, dengan income yang kita sama-sama tahu untuk dikatakan cukup ya jauh. Tapi dibandingkan kita harus mencari pekerjaan lain, lebih baik bertahan sampai dengan akhir tahun 2024. Untuk yang baru-baru, yang muda-muda, yang baru bergabung sebagai operator sekolah, yang masa kerjanya 2-3 tahun, tetaplah bertahan dan yakinlah operator adalah prioritas dari 4 jabatan yang sekarang sedang heboh beredar. Katanya cuma 4 jabatan inilah bakal diangkat bisa melotes. Kami jawab Allahu a'lam bishawab, tergantung dengan pengajuan daripada Dinas Pendidikan dan BKPSDM Pemkot Palembang. Itu baik Pak Adi, besar harapan kami tenaga tendik ini bisa diselesaikan statusnya sampai dengan akhir tahun 2024. Dan ini kesempatan pertama setelah hampir masa kerja kawan-kawan puluhan tahun menanti, termasuk juga kami berdua Chandra, Pak Sopian, sudah hampir masuk di kepala 21 tahun, Chandra mungkin 20 tahun, Pak Sopian itu sama kami 21 tahun, 22 tahun bertugas sebagai operator sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Host juga terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap solid, jangan pecah belah. Sekarang tendik sudah mulai ada titik cerah. Tidak ada yang menjadi pahlawan daripada keberhasilan ini. Semuanya adalah pejuang.
dan kami juga merasa bukan yang terbaik, kita semua adalah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Tri, penjelasannya Banyak, Kak Tri. sudah. Jangan kau nak balik dulu, Tri. Kaget, belum selesai. Iya, kau. belum Belum selesai. Belum doa. Kaget Belum dulu. doa, belum tanya Kopinya belum jawab. habis. Kopinya Kaki belum sa- habis. Kaki Ada kerajaan. makan-makan ada? Ada makan-makan ada? Mana seksi konsumsi? Oke, Monggo. mungkin Ya, ini dulu belum. Ngapa kau yang ngatur nih? Ya, oke, mungkin sudah cukup ya penjelasan dari Pak Tri secara rinci, mungkin dari alur pendaftaran atau formasinya. Mungkin sedikit ada yang nak ditanya ke di sini. Mungkin aku juga nanyo Pak Tri. Tadi kan di situ tadi dijelaskan bahwa database BKN kan. Nah, database BKN itu apakah data yang pada saat waktu itu kita input data ada di pendataan itu, apakah itu juga salah satu data BKN itu Pak Tri? oke. Pak Akbar, satu pertanyaan yang bagus yang banyak ditanyakan oleh kawan-kawan kita di grup. Pak, apakah kami terdata? Pak, apakah Iya. kami bisa ikut? Pak, mak mano kami yang baru-baru ini? Database yang ditarik terakhir itu adalah database ketika kita mengisi pendataan terakhir oleh Badan Kepegawaian Negara. Benar yang katakan Pak yang disampaikan oleh Pak Akbar di tahun 2022 kalau tidak salah akhir atau ada pendataan itu kan? ya pendataan yang baru-baru juga bakal masuk kalau yang baru lahir 6 bulan, setahun dan sebagainya di data. Nah, itulah database terakhir yang diambil oleh Kemenpan sebagai patokan. Selain itu ada data pembanding yang isinya adalah XK2 dan sisa-sisa dari yang belum diangkat kemarin. Kabar yang terakhir itu sudah mulai ada penyisiran untuk data-data yang didata BKN kemarin Pak Akbar. Ya, Ya, kita sama-sama tahu ketika adanya pendataan muncul makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ya, yang mengaku makhluk tak terduga. ya makhluk tak kasat mata. Pacar jingo kayak. Raja Nedingo yang tiba-tiba ada namanya dengan SK yang lama. Nah, itu sekarang mulai ada cleansing data. Jadi kami sampaikan dengan kawan-kawan, silakan yang pernah merasa membuat data-data palsu dan memang bisa masuk ke server BKN. Ketika terjadi cleansing data kalian tidak ada, jangan kaget ya, karena sesuai dengan edaran apa ya kemarin itu masa kerja minimal kalau tidak salah 5 tahun ya, 5 tahun, 2 tahun Bar, 2 tahun. Iya ya 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi di proses penerimaan P3K tahun ini akan melibatkan beberapa tim termasuk dari BPKP yang akan memeriksa dokumen-dokumen. Nah, jadi lebih ketat untuk P3K tahun ini. Jadi asumsi kami, pemikiran kami sebelum diadakan seleksi, pemerintah akan melibatkan inspektorat, BPKP dan BKPSDM, karena permintaan dari Komisi 10 kemarin tujuannya adalah menghindari adanya honorer siluman ya, para
makhluk astral tak kasat mata yang merugikan kawan-kawan kita yang memang sudah bekerja tahunan, puluhan tahun, ya. Jadi dari 2 juta data yang masuk ke BKN itu sudah hampir 50%-nya hilang. Nah, Wow. Jadi yang hilang itu bisa dikatakan Baru hasil. tak kasat mata. tak kasat mata. Jadi waktu itu ketika ada berita pendataan kan berbondong-bondong Ya benar. Ya, menghubungi operator sekolah, menghubungi Benar. operator dinas pendidikan dengan rayuan mautnya merayu Pak Adi dan sebagainya. Cuman Pak Adi tidak tergoda, tapi dengan Pak Tri dia tergoda. Ya benar. Ya, Aku juga kalau tempat rame tak kasat mata, tiba-tiba ngilang. Oke. Artinya Jadi ya artinya walaupun dengan masuknya data BKN kita masih terintegritas dengan data Dapodik juga kan? pasti Jadi istilahnya itu data BKN disandingkan dengan data Dapodik. Apakah benar nian sudah lama atau baru, itu kan? Mungkin kayak itu kira-kira. Pak Akbar, kita harus bangga jadi operator Dapodik. Karena ketika di Komisi 10, data apa yang akan diambil? Data Dapodik. Itu disampaikan oleh Dede Yusuf. Nah, jadi pembanding data untuk BKN, khususnya kita yang dibawa ke Mendikbud, tidak bakal lepas yang dari namanya Dapodik. Ya, itu aku setuju, sip, benar-benar itu. Ya, tidak bakal lepas dari Dapodik. Jadi yang tidak katik di Dapodik untuk sekarang maaf nih, approve permohonan PTK baru, apa namanya tendik baru, karena itu memang menyalahi daripada Permendagri, bukannya PJ wali kota lagi, yang Permendagri. Oke. Nah, itu salah satu dari karena memang tidak menyelesaikan honor-honor ini yang baru. Ya, oke. Itu dari data BKN. Terus berarti kita artinya kita kemarin kan ada surat edaran bahwa tidak boleh adanya penambahan honorer baru yang sampai sekarang surat edaran itu masih berlaku. Artinya kalau misal kita baca dari penjelasan dari Mendagri atau Menpan tadi, tidak boleh menambah honorer baru. Artinya surat edaran itu bakal terus jalan sampai memang benar-benar honor itu selesai. Artinya tidak ada batas waktu. Berarti masih jadi acuan ya. Ya. Surat sebenarnya acuan. Pak Akbar, yang kalau kita memang pengen merujuk, dulu ini tegas, sabar Pak Adi, caknya Pak Adi sudah tidak sabar lagi untuk jelas ke. Sabar Pak Adi. Gatal tangannya. Mata tulah melotot, bibir tulah sudah pecahnya. Aidah, kapan lagi giliran aku nih? Yo. Sabar Pak Adi. Ini pertanyaan yang masih mendasar lah. Belum isinya, baru kulitnya ini. Kaki kan belum ini. Ibaratnya kol ya. Jadi masih dengan surat edaran itu kita masih jadi acuan ya. Iya, sebenarnya Pak Akbar, kalau kita nak mengacu dari tahun 2015, zamannya Menteri Pak Gamawan Fauzi, dilarang mengangkat honorer baru. Tapi masih juga ada dilanggar. 2015 banyak yang masuk sampai 2020, 2024, 2023, 2022. 2015 sudah keluar edaran tidak nerimo lagi. Nyatanya masih bisa agak mepet kepentingan politik dari pemangku jabatan dan lain sebagainya. Nah, dipertegas lagi oleh Menteri Pak siapa tuh yang Kapolri ini? Siapa lupa tuh kita nih. Yang mana? Menteri Dalam Negeri yang baru nih. Tito Karnavian. Nah, ditegaskan lagi untuk tidak mengangkat menerima honorer baru. Alhamdulillah sekarang memang di stopnya.
walaupun memang kadang kasihan. Sudah itu juga kebutuhan guru, terpaksa kita operator ini mudik ke namanya, yang pensiun masih kita pakai, masih masuk dalam data Dapodi. Karena kalau dibuang, nah pecah kami bahasa Indonesia kalau dibuang cuma 2 gurunya, sedangkan bahasa Indonesia tuh satu rombel itu 6 jam, 28 kali 6 berapa? Tidak kena ada dibebankan dengan 2 orang guru PNS itu. Nah, jadi terpaksa 2 orang pensiun itu tetap diberdayakan selagi menunggu P3K yang masuk. Jadi SMP 2 terkesan penuh. Nah, itu. Padahal tidak ada mapel yang harus kami tutupi dari guru yang pensiun. Karena yang baru-baru belum bisa. P3K belum ada yang masuk, baru masuk Siko. Jadi 2 orang PNS, yang lainnya magang untuk menutupi 28 rombel itu. Itu Pak Adi, informasi terakhir. Oke, dari kawan-kawan yang di sini Agus, Chandra, Arif, ada yang ditanya ke sebelum kita berlari ke Pak Adi nih. Kita nengok Pak Adi nih, ada sabar lagi buka catatan itu. Iya, jadi kalau nanya silakan nanyalah dulu. Mungkin itu dari pertanyaan aku ya, dari untuk yang surat edaran tidak boleh menambah honorer baru dan juga data BKN itu. Mungkin sudah jelas kalau menurut aku. Dari kawan-kawan di sini? Untuk informasi ya kawan-kawan, kita tetap solid ya. Formasi tetap kita kawal. Maaf Pak Adi, kami dari forum akan tetap mengawal formasi. Berapapun jumlah yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan, kami mohon untuk disampaikan ke kawan-kawan agar tidak ada pemikiran yang tidak-tidak. Jangan sampai kita sudah capek begawi, tetap salah di mata wong, karena kita nih selalu salah. Nah, kadang tuh sudah baik pun masih salah. Jadi kami dari forum juga akan tetap mengawal, koordinasi dengan GTK dan bidang subak umum dan kepegawaian, termasuk ke BKPSDM akan kami kawal berapa usulan Dinas Pendidikan untuk formasi guru dan tendik. Guru ini sebenarnya udah lebih, masih 1 juta dari program pemerintah sudah berisi 800.000. Sudah tinggal butuh 200.000 lagi se-Indonesia. Tapi tahun ini dibuka 400.000. Jadi dilebihkan bonus 200.000 formasi sesuai dengan yang disampaikan oleh Profesor Nunu kemarin. Jadi mungkin tidak ganti lagi istilah guru non PNS di sekolah negeri. Nah, kalau sekolah swasta itu urusan mereka yayasan. Oke, baik. Mungkin itu penjelasan dari Kak Tri ya, sudah kita tanya tadi tentang data BKN sama surat edaran itu jelas jadi ya. Oke, Pak Ari. Secara detail jabatan-jabatan yang bakal muncul itu belum tahu gitu. Kita gelondongan besar masuk dalam tenaga teknis lainnya. Pemecahan terhadap jabatan-jabatan itu belum tahu. Tinggal lagi sebelum pembukaan P3K atau pembukaan CASN, Kemenpan itu akan mengumumkan jenis-jenis jabatan yang dibuka. Nah, apakah di situ Kemenpan akan memecah khusus operator, khusus TU, khusus pustakawan, laboran, itu belum ada sama sekali. Tetapi secara global, gelondongan yang namanya tenaga tendik itu gabung dalam tenaga teknis lainnya. Nah, apakah di situ nanti pada saat pengisian e-formasi akan ada penyempurnaan dari Kemenpan atau BKN yang memecah-mecah jenis jabatan? Karena kalau kami perhatikan dari beberapa kali penerimaan, itu tidak ada dipecah khusus tendik, itu tidak ada, atau khusus jabatan ini tidak ada. Satu guru sudah tidak ada guru tuh per mapel. Tinggal lagi
informasi ini berdasarkan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Berapa butuh guru mapel ini, berapa guru butuh mapel ini, itu dari Dinas Pendidikan. Nah, mungkin mekanismenya tidak jauh beda dari situ. Secara pasti Juknis penyusunan daripada analisis jabatan itu belum ada ke kami atau mungkin ke Dinas Pendidikan sudah ada, tapi untuk pemecahan jenis jabatan itu belum terbayang mana. Apakah setiap sekolah itu seperti ngitung wakil 9 rombel 1 wakil, apakah 9 rombel 1 TU, 9 rombel kalau 27 berarti 3 orang, dihitung jumlah PNS-nya berapa. Nah, kalau PNS-nya 2 orang berarti 1 orang kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, itu penghitungannya itu kita belum tahu, Pak Ari. Kalau dulu pernah terdengar 4 rombel itu diayomi 1 orang tata usaha. Dulu pernah ada rumor seperti itu. Jadi kalau 28 rombel, 7 TU yang ada di sekolah itu ditambah dikurangi dengan jumlah PNS yang ada. Nah, misal di sekolah ini 7 TU dari 28 rombel, ada 2 berarti 5 tenaga TU baru yang bisa direkrut. Nah, kita belum tahu juknisnya, cuman kita berharap kalau memang ada pemisahan, kami berharap jangan ada pemisahan gitu. Nah, jadi seluruhnya bisa melok. Kalau ada pemisahan, ibaratnya ini lain. Nah, pustakawan beda dengan penerimaan pustakawan di tahun ini, bukan pustakawan yang kita ada di sekolah, ternyata di perpustakaan daerah ya Pak Adi ya. Nah, kan pengartian asumsi kita, perpustakaan ini pustakawan bakal menerima tenaga perpustakaan, ternyata tidak bisa. Nah itu. Nah, jadi kita masih satu golongan dengan tenaga teknis lainnya. Kita berharap ada pemecahan. Cuman kalau dipecah-pecah, kasihan juga yang tidak katik di jabatan itu tiba-tiba berharap ada. Nah, itu mungkin penjelasan kami secara globalnya seperti itu, Pak Ari. Terima kasih Pak Tri. Kalau itu mungkin sampai di sini dulu Belum ya? Kaget. Bar. Iya. Oke. Ya oke. Mungkin langsung ke Pak Adi langsung. Cak mana Pak Adi dari penjelasan Pak Tri dengan pertanyaan kawan-kawan, kira-kira boleh langsung dijelaskan Pak Tri mekanisme dari Dinas Pendidikan kayak mana? Silakan Pak Adi. Oh, langsung jelaskan ya? Langsung ditutup nggak apa-apa Pak Adi? Sudah pas soalnya. Lanjut. Aku jadi bingung kalau kamu ngomong serius galau malam ini. Jadi bekerut galau jing otaknya. Habis aku dari tadi. Oke, lanjut Pak Adi. Jadi memang kita memuai ya, kita cair lah. Mungkin kalau ada informasi yang dari aku salah, mungkin ya tolong dikoreksi ke depan. Tapi benar apa yang dikatakan Tri tadi, memang dari saat kegiatan di Jakarta kemarin, terakhir itu di 2023 akhir itu, intinya itu Menpan RB dan Mendagri ya, Kemendagri itu hanya mau mengakui data honor ya. Semua instansi itu Oktober 2022 ke bawah. Hanya itu. Jadi setelah Oktober 2022 ke atas mereka nggak mau mengaku. Karena itu kenapa banyak kawan-kawan itu nak merubah dari dari pendek ke guru, dari ini ke ini, nggak bisa. Intinya bisa kita bantu hanya sampai ke Kementerian Pendidikan. Tapi hanya sampai Dapodik baik. Tapi sampai Mendagri, Menpan mereka nggak ngakui. Itu yang jadi masalah. Kenapa kadang ada edaran dari Pak Kadin ya, Pak Ansori melarang
untuk menerima honor, itu salah satunya. Sebelumnya juga ada Pak Julinto ngelarang kita menerima honor, itu salah satunya. Jadi Menpan itu udah galak lagi ngakui data-data itu, perubahan itu. Nah, makanya kadang sering kami sampaikan, ya tumak nina lah kalian itu di pending. Akhirnya kan sekian, seperti yang tadi ngomong tadi itu kan, sekian panjang perjuangan kan akhirnya kan ada titik terang. Tapi aku juga nak nyimpul ke juga tadi yang ngomongan Tri tadi itu. Silakan kalian berjuang dengan sesama kamu. Iya, yang kalau ya mohon maaf kalau yang memang otaknya encer. Kalau udah encer kan jadi masalah baru pula. Iya, benar Allah. Iya. Artinya ada sekitar 50% lah ada setuju Pak dia dengan adonya itu. Artinya langsung diangkat itu mungkin ya. Oh, biasa lah, pro kontra itu biasa. Ya mungkin kayak itu kan ya. Artinya kan mungkin dari sisi kita sudahlah angkat baik lah lebih dari 5 tahun misalnya. Tidak bisa kayak itu karena semua sesuatu itu kan pasti pakai tes. Berarti ada peluang observasi ya. Iya, kita buat nasi goreng dites dulu lemak apa tidak, asin apa tidak. Ya benar-benar. Kalau untuk mekanisme observasi kita belum tahu kan, tapi seperti yang diomong tadi sama Akbar tadi benar. Sertifikasi kita udah kati, ya. Nah, tapi kalau pengalaman ini ya, pengalaman yang sudah. Coba mana hari tadi? Tidur apa hari tadi? Ri? Tampil ke yang edaran dari Irfan Irbi tadi itu. Minyak penyimak. Coba itu minyak goreng. Ari coba tampil ke surat itu. Kita telah dulu ya sikok biar kawan-kawan tuh tidak salah kayak gitu. Nah, kalau juga dari di sini kan jelas ini di poin ketiga itu kan memperhatikan kondisi bla 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 untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar. Nah, itu perlu kalian garis bawahi, paling rendah. Berarti itu kan istilahnya paling dasar. Kalau memang ada yang di pucuknya lagi, kalian di bawah. Paham enggak maksudnya? Berarti kan harus ada S1, ada D3 segala macam. Nah, itu mungkin penerimaan itu kan berdasarkan kualifikasi pendidikan. Baru setelah itu masa kerja tadi. Karena kita udah kata parameter yang hitungnya. Kalau sertifikasi guru kan ada sertifikasi, wajar ada parameter yang hitungnya. Nah, kalau tendik mungkin, kalau pengalaman aku mungkin 2 yang dihitung. 1, riwayat pendidikan, sama riwayat kerja. Hanya itu parameter ngitungnya. Sama nilai tes. Makanya di sini dibuat paling rendah sekolah dasar. Nah, itu mungkin kayak seperti sampai ke tadi, mungkin kan ada klasifikasinya mungkin kan. Oh, kalau misalnya penjaga sekolah mungkin SD misalnya kayak itu. Mungkin tenaga terampil seperti itu. Tapi yang jelas kalau di edaran ini dari sini kalian itu masuk di pelaksana. Bukan fungsional. Kalau fungsional pasti tidak masuk. Kenapa fungsional tidak masuk? Kalau fungsional itu berarti harus memiliki sertifikat keahlian. Sepengetahuan aku harus pakai itu. Tuh. Jadi harus ada sertifikat keahliannya. Nah, balik lagi ke kita pribadi lah untuk tendik. Mulai sekarang kawan-kawan tendik itu ya seperti sampai ke tadi mungkin tumak ninah lah, berjuang sama-sama. Tapi yang jelas tolong peduli datanya dulu. Datanya peduli dulu. Cek sikok datanya, ada kesalahan data apa tidak, baik ijazah, NIP segala macam. Untuk di cross check data masing-masing. Jangan sampai pada saat pendaftaran sudah akan dimulai data kita entah berantah. Nah, itu jadi masalah. Ya. Terus lagi ya sama kayak tadi, jangan mudah ini kan tahun politik nih. Jangan mudah dihasut, kayak kamu dikompor-kompori pulau segala macam. Ini ada ini sudah banyak ada WA masuk ini. Ada yang bakal demo nih kayaknya nih katanya. Yang rombongan P ini nak demo katanya. Yang beda KT tempat itu. Oh, ya aku ngapa kamu nak demo? P itu kan, ya aku sambil pernesan ini nanggapi mereka kemarin. P itu kan jaku paus, parkir.
parkir dulu, pause parkir, berhenti sejenak, atur napas, rest area, baru kaki lanjut. Itu artinya apa? Ya mungkin kita kan banyak aspek yang nilai P3 pegawai ini ya, AS ini kan banyak aspek, bukan hanya ngangkat pegawai baik. Kan nak gajinya siapa? Misal nak diangkat galau, siapa nak gajinya? Kan mungkin Palembang Gadai kan? Tar dulu, P ini apa ya? Peri. P yang itu yang P3K tahun ini kan ada P1, P2, P3, P4, ada yang P itu. Nah, bisa mungkin pending itu. Juga pending. Aku udah fokus dari gara-gara foto trik tadi itu. Apa? PP-nya aku enggak fokus aku jadi. Nah, jadi balik ke surat tadi, kawan-kawan tolong kaki di cross check data pendidikan, data riwayat kerja. Tuh. Itu vital itu. Nah, terkait masalah pendidikan, Tri, mungkin kita sama-sama lah kaki ya, kita cross check juga untuk apa tadi yang dikawal tadi apa? Formasi ya, formasi. Insya Allah formasi aman, kaki mungkin bersurat dari dinas, insya Allah kaki kan. Kalau seingat aku tadi sudah dirancang itu, mungkin bocoran dikit. Yang jelas itu kaki satu sekolah itu satu operator. Alhamdulillah. Rencananya seperti itu. Yang jelas itu yang diusahakan dulu. Satu. Memang setahu aku juga satu sekolah itu satu operator, tak ganti operator lain, Pak. Ada yang nembak masalahnya. Ya lain itu nembaknya. Iya, ini kan yang di sini nembak kan udah. Iya, berapa? Tempat aku nembak, si kok operatornya. Aku tuh bingung, Pak, aku operator juga. Operator apa? Alat berat. Nah, bingung gitu. Iya. Jadi mungkin kalau aku operator Simda, operator Akas ada Kak. Ada ya operator. Nah itu tadi berdasarkan mungkin keahlian. Kalau kemarin saat kegiatan itu kan dibagi berdasarkan beban kerja. Jadi beban kerja itu kalau operator itu ngurusi dapodik, terus lagi mungkin bendahara itu ngurusi arkas. Nah seperti itu. Jadi beban kerja itu dibagi habis. Seperti itu kalau kemarin kegiatan di Batam dan di Jakarta kemarin. Isunya seperti itu. Mungkin itu baik penjelasan dikit aku, mungkin kita banyak diskusi lah kayak itu. Ayo balik ke Mang Akbar, silakan Mang Akbar. Oke, siap. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Adi itu baik kali ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai lah kita bahasnya Cak Mano. Atau bila perlu ada kritik dan saran ya, kira-kira sarannya bagusnya Cak ini. Ya Cak Oji kita harus kita kawal. Kita bingung kalau kita berdua yang ngawal Patri sebanyak ini operator salah kita kan. Itu kan. Kita kawal itu kan banyak ini bahasanya kan. Yang ngawal Cak Mano kan. Nah, itu. Jadi kita harus kayak Mano gitu, harus bersatu. Benar kata Pak Tri tadi, kita tetap kompak, tetap bersatu, tidak pakai bangsa ya. Jadi kita harus tetap solid. Nah itu kira-kira ada tambahan dari kawan-kawan yang lain, Chandra, Agus. Oke, Cak Mano dari kawan-kawan, apa ada tambahan sedikit, Chandra? Mungkin nanya dikit kali ada bocoran juga Pak Adi ya. Jangan mungkin, kalau nanya memang nanya nian, kalau mungkin berarti tidak bakal bertanya. Tidak yakin. Mungkin ada bocoran. Di dinas itu sudah nyiap ke belum data-data yang bakal diterima untuk promosi tendik itu, saya itu. Data Cak Mano sih. Misalnya kebutuhan untuk TU, SMP berapa, kebutuhan untuk SD berapa, kebutuhan operator berapa kayak itu. Oh sudah. Nah itu. Sudah disusun rapi. Aduh berarti sudah ya. Sudah. Kalau kemarin itu kan sebelum guru yang tahun ini, ini kan sudah kami susun itu. Berarti tinggal ngaju ke kementerian berarti Pak ya? Iya, insya Allah lah. Ya. Mungkin juga untuk masukan dinas pendidikan, ada beberapa sekolah itu yang sampai sekarang kan belum ada TU PNS
Jadi seluruhnya kan yang non ASN. Ada juga yang memasuki masa usia pensiun di tahun ini yang menyebabkan kekosongan jabatan di situ, Pak. Termasuk juga sekolah SMP 2 yang bulan 7 serempak dua-duanya habis masa tugas purna bakti, terus SMP 33 tahun ini habis galau. Nah, mungkin jadi dasar penyusunan baru dengan memperhatikan usia memasuki usia pensiun. Dulu kita pernah nyusun kan Pak Adi, guru-guru yang bakal pensiun tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya. Jadi bisa didapat gambaran berapa kebutuhan 3 tahun ke depan. BUP Termasuk kan? BUP batas usia pensiun. Dan ini juga bisa berlaku di tenaga teknik. Banyak sekolah itu yang sudah mulai TU-nya masuki BUP tadi. Mungkin masukan untuk mengevaluasi kembali jumlah kebutuhan. Karena kalau kita ngambil data tahun kemarin, mungkin yang tahun ini dia belum pensiun, tahun kemarin belum pensiun, tahun ini sudah pensiun. Nah, mungkin itu bahaya lah. Ada tambahan dikit dari kita ini. Ya dengan banyaknya usia pensiun, ya menambah besarnya harapan untuk lulus. Semakin banyak pensiun, bukan kita doakan dia pensiun, bukan. Kalau memang lah masuk dia habis harus istirahat, yo istirahat. Jangan nyambung honor ya. Jangan nyambung honor, cak guru nanda istirahat dia. Pasti nak nyambung honor kak kita operator dapodik pening malah ngitungnya masih dihitung aduh manusianya dia udah galak. Lah biasa begawi, tiap hari begawi pagi-pagi di rumah ngasuh cucung stres. Sudah dibantu lagi ya begawi lagi. Cuman di dapodik kami yang saro Bu, yang ngomong bola sekolah. Tidak kena do, nak dibuang datanya itu kan. Mungkin itu Pak Adi untuk dievaluasi ulang. Semakin banyak pensiun, semakin banyak juga kesempatan kita untuk mengisi formasi-formasi yang kosong. Oke, terima kasih ya. Kayak itu kan tetap kita petaka lah ya, kita petaka kayak gitu analisis kebutuhan tadi kan. Makanya di pemetaan ini ada sedikit rancu juga. Yo, aku udah nyala ke operator. Jadi ada yang guru untuk hanya mengejar sinkron ya. Kalian kan ngejar sinkron nih. Ngejar sinkron. Jadi guru olahraga jadi guru kelas jadi guru agama. Pokoknya diputer-puter itu. Akhirnya ya itu tadi analisis kebutuhan itu tidak bisa membaca secara detail karena kan kami membaca itu dari hasil sinkron kalian seperti itu. Sebagai salah satu contoh tadi itu SD3 itu ternyata gurunya itu secara real itu kurang. Tetapi ternyata di Desember kemarin dipakai untuk sinkron tuh guru agama. Akhirnya terbaca kan. Akhirnya di situ dinyatakan secara aplikasi guru olahraga itu kurang. Mungkin kayak itu. Ya itu kebanyakan terjadi di beberapa sekolah Pak Adi. Ketika serba salah ya, ketika tidak buka keran kondisinya seperti ini, buka keran nambah lagi honor baru, tidak bakal selesai sampai kapanpun. Ya dampaknya antara real kenyataan di sekolah dengan data dapodik harus beda. Karena tidak mungkin kita tutupi dengan guru yang dikit tapi jumlah kelasnya banyak. Ada logika lagi kalau dia seminggu tuh sudah hampir 60 jam kan. Kalau tidak kita bantu dari yang pensiun ini tadi. Kalau masih 30 kami masih bisa kita toleransi. Nah, ketika sudah hampir 60 jam untuk bahasa Indonesia, 60 jam tidak mungkin kan guru itu ngajar 60 jam. Jadi tanda tanya besar itu. Nah, itu dilema kami sebagai operator di lapangan Pak Andi. Mungkin ya kita perbaiki di versi baru ini lah karena kan P3K sudah masuk Insya Allah P3K segera masuk lah. Sudah disesuaikan.
Oke, lanjut Akbar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup penjelasan dari Pak Adi ngobrol-ngobrolnya. Mungkin ada lagi yang disampaikan buat kawan-kawan. Untuk kawan-kawan lanjut. Gus, ngomong Gus, jangan nimpo, Bay. Ada lagi? Chandra, ada lagi, Chan? Semoga Bar ini Bar tahun ini kan yo cak kata Amin, amin, amin. Yang jelas dari tahun kemarin dan tahun kemarin itu pasti kita ada harapan. Yang kita lakukan ini cumanlah harapan. Jadi harapan itu adalah suatu harapan bagi kami. Nah itulah harapan ya harapan. Iya. Cak kata aku sebelum-sebelumnya kan, jangan cuma angin surga. Nah, semoga juga Bare kalau menurut aku Bare, yo kawan-kawan kita kan yo sudah masuk umur galau Bar. Semoga lah kayak cak guru-guru kemarin Aku dari lahir lah masuk umur Gus. Kakek dulu kau nih. Begitu lahir kita lah punya umur 6 bulan ya, 3 bulan. Aku sih ini pas tes Bar. Semoga kakek kedepannya kita ada juga untuk observasi kan. Banyak-banyak guru-guru teman-teman teknik itu kan sudah berumur kan, kalau nak bersaing dengan rombongan fresh graduate itu kan rasanya cak mana. Nah, semoga itu Bar kayak mana. Itu fresh graduate bahasa Inggris pulo. Yang susah FG. Yang baru, maksud aku yang baru itu tuh yang cak mana Gus yang uji kau tuh apa yang baru ya. Umum, kalau umum kan jelas tidak kemungkin dibuka lagi ya. Bener gak Pak Tri? Yang masih muda-muda kan banyak juga Pak. Ya. Artinya yang fresh graduate apa dia itu? Apa dia keluar itu karena lulusan baru. Yang 3 tahun lah, 3 tahun atau 2 tahun di pendidikan, mungkin ya masih fresh kali ya, masih jernih otaknya. Kita arahkan yang lulusan baru tuh tidak usah berharap untuk jadi P3K. Usia masih bisa mungkin kan untuk ikut PNS. Jadi arah ke sana yang baru-baru setahun 2 tahun dari operator. Patokan kita apa yang disampaikan oleh Pak Adi di Oktober Pak Adi ya, yang 2022 tuh ya. Nah, jadi sampaikan dengan kawan-kawan. Kami hanya mempertegas hasil pendataan BKN 2022. Jadi kalau kamu yang masih muda ini, yang usia kamu 20 tahun, 25 tahun, pendidikan kamu memungkinkan untuk mengikuti pengadaan PNS, silakan ikut PNS, jangan berharap daripada P3K. Oke, mungkin dengan adanya sekarang ini kan ya, dengan adanya pengumuman yang langsung disampaikan oleh Bapak Presiden kan ada bukaan juga bakal. Iya. Jadi mungkin yang baru-baru ini mungkin coba dulu PNS misalnya kan. Iya. Ya mungkin cobalah dulu ke arah ini, PNS. Ya mungkin yang baru-baru ini lebih aku nyela dikit ya. Lebih dulu dari yang kata-kakak nyarani, dari kata-kakak yang nyarani untuk melok PNS itu ya. Karena kalau data tuh sudah terdaftar di Dapodik, kita kalau nak melok yang umum itu tidak bisa, Kak. Begitupun sebaliknya, kalau kita belum terdata di Dapodik, kita nak melok P3K tidak bisa, Kak. Jadi pengalaman guru kemarin. Ntar dulu Cang, itu CPNS-nya guru atau apa itu? Kalau guru kemungkinan, tapi kalau dia umum atau teknis lah. CPNS nih kalau guru kemungkinan tidak ada kayaknya. Kalau lihat dari formasi CPNS, kemungkinan di instansi-instansi lain. Ya kalau dia misalnya memang minat di situ bisa kan, walaupun data kita sudah di BKN kalau tidak salah. Dia ada ngunci nick, Bang. Dia ngunci nick itu tuh terdaftar tidak di Dapodik, pendidikan. Yo. Kalau dia terdaftar di Dapodik, kita nak melok yang umum itu karena terkunci ya. Nah, itu kan berdasarkan teknis pendaftaran ya. Kita coba kaget, mudah-mudahan kita tahu kayak aku sama Agus
siapa tahu berminat untuk CPNS kan, karena pertama lulusan kita bukan SPD misalnya. Jadi kita lihat kayak kalau misalnya memang kita tidak bisa melo CPNS, artinya menunggu P3K. Memang benar data kita sudah dikunci dari BKN. Umur kau bar, berarti 36. Masih bisa umur. Jangan kalah mata semangat uangmu. Iya, kita terus maju tuh karena umur. Nah, mungkin kalau Pak Tri mungkin ini, maaf Pak Tri bukannya kita Tidak apa-apa, lah sadar uban lah banyak. Iya. Tidak apa-apa. Ya, kalau dari umur masih masuk ya. Masih bisa. Makanya kita lihat dulu Chan, kayak kalau misalnya memang data kita sudah terkunci dengan data BKN, artinya memang benar-benar tidak bisa. Sekarang ini ngapu P3K jadi minat karena statusnya tidak sama dengan sudah sama dengan PNS. Selama ini kan tidak ada pensiun. Iya. Tiba-tiba ada pensiun. Nah, itu yang menjadi minatnya. Adik-adik yang muda tuh masuk Dapodik segera, karena sama, cuman bedanya kalau untuk teknis tidak boleh pegang jabatan P3K itu, pegang jabatan strategis tidak boleh. Tapi kalau tidak salah P3K tuh ada yang jabatannya lebih tinggi, ada tidak Pak Adi kira-kira Pak Adi? Ada kan Pak Adi? P3K itu kalau tidak salah bisa ngambil keputusan kalau tidak salah ya, benar Pak Di? Bisa. Nah, artinya kan masih bisa pemegang keputusan atau penanggung jawab istilahnya. Dia tuh paling sebatas kepala bagian kabit. Kalau untuk kepala dinas tidak bisa. Kabak atau kabit. Nah, kalau kita ini kabak juga sebenarnya, kate bagian. Kate Bu Sutriana kemarin Pak Di. Artinya kan omongan Bu Sutriana kemarin ya. Kita udah sama operator dulu Tri kata di bawah Pak Adi kalau gitu. Cuman aku jadi kabak, kau juga jadi kabak katanya. Aku kepala bagian, kau kate bagian. Dari aku lah itu. Aku juga kabak ya, kate bagian ini. Dulu satu tim dulu dengan Ibu Sutriana dulu tuh di hotel apa Pak Adi? Simpang Sekip itu. Ya hotel itulah. Hotel itulah namanya. Masuk ya? Ubah-ubah Kak hotel itu tuh. Sekarang lah jadi apa? Luminor apa udah ngomong hotel itu sekarang. Hotel cek itulah. Hotel daerah apa hotel? Daerah itu yang maju lagi Kak. Oh iya. Daerah jadi baru. intinya itu agak senang lah sekarang, semangat untuk menatap masa depan dengan adanya pembukaan formasi tendik ini. Dengan lagi menunggu juknis pelaksanaannya, apakah tetap berkaca dengan pengadaan P3K tahun kemarin dengan afirmasi tetap berlaku untuk K2 jenjang pendidikan dan juga masa kerja. Usia juga mungkin jadi pertimbangan. Passing grade, kita berharap passing grade di tahun ini diturunkan, karena passing grade tahun sekarang baiklah diturunkan, masih ada yang tidak lulus. Kalau bisa juga jangan pakai passing grade, observasi kalau bisa. Itu harapan aku tapi agak ketat di sesi pemberkasan. Nah itu yang harus kita kawal itu di pemberkasan. Karena sebelum seleksi ini pematangan kembali datanya bakal dimasak lagi oleh tim verifikator. Itu yang kami sampaikan usulan dari Komisi 10, melibatkan BPKP, melibatkan inspektorat. Jadi 3 lapis pemeriksaan. Nah, itu yang kita khawatirkan kawan-kawan yang hilang SK lah, ya apa namanya
hilang ijazah dan sebagainya. Nah, itu Alasan harus hilang SK, kapan dibuat ke SK? yo SK lama udah tahu. yo attention dan kawan-kawan seperti yang disampaikan Pak Adi, tolong syarat-syarat data-data yang didapodik samakan dengan apa yang ada dengan kita, persiapkan. Kalau kurang kuning ambil obat nyamuk, asapi seolah kan SK-nya lama itu kan. Nah, jadi agak kuning dikit atau cari kertas-kertas yang ada Siram. di bawah. Celup ke banyu teh. Celup ke banyu teh, kuning dia. Kuning, cari-cari kertas. Itu jangan membuat merugikan diri kita masing-masing. Karena apa? Kita tidak bisa saling bantu ketika dihadapkan dengan proses pemberkasan verifikasi berkas. Lain masih kita bisa masukkan saran. Nah, ketika sudah individual, kita punya berkas masing-masing, ya resiko tanggung sendiri, bukan tidak galak ngurusi. Nah, mulai dari sekarang siapkanlah, itu aku sampaikan kawan-kawan, persiapkan diri secara secara berkas, terus mental, jangan sampai pada saat lapar-lapar kita nemui masalah. Cak kata Pak Adi itu cek dulu data dapodik, kira-kira ada yang tidak sesuai. Oke, terima kasih. Baik. Sedikit Pak Tri, kita senggol dikit ini Pak Tri. Senggol dikit ya. Jangan terlalu banyak, kita senggol dikit. Apakah kita tahun ini masih menerima insentif Pak Tri? Dikit deh kita senggol. Alhamdulillah. Jingok grup tadi. Nah, kita biar kita ada senggolan dikit ya. Jadi siapa tak masih kita harap lah ya, namanya harapan. Itulah tadi. Jadi menambah ya, jadi kira-kira senggol dikit ini Pak Tri, dikit deh penjelasannya. Ya. Jangan untuk insentif kemarin kami sempat koordinasi dan keuangan. Alhamdulillah ketemu langsung dengan Pak Didit, Dr. Didit. Sempat kami tanyakan apa memang masih berkelanjutan, tetap dianggarkan, tapi dengan jumlah orangnya berkurang, bukan jumlah duitnya, karena banyak yang sudah lulus P3K. Jadi ibaratnya agak mengurangi besaran anggaran, karena jumlah yang nerimanya sudah banyak berkurang, sudah berubah status menjadi P3K. Tetap semangat melaksanakan tugas, rajin-rajin, jangan sampai timbul masalah. Apa yang memang menjadi tupoksi kita jalankan, apa yang menjadi tanggung jawab kita laksanakan. Soal rezeki itu urusan Allah. Kalau memang garis tangan kita menjadi ASN, akan tetap jadi ASN. Makanya pesan kami, jangan sering-sering nyuci tangan, jangan sering-sering nyuci baju, jangan sering-sering nyuci piring, biar garis tangan ada tulisan ASN-nya tidak hilang. Semangat. Aku jingok kamu itu Kak. Berhenti ya kan nyuci piring mulai sekarang Kak. Amin. Yang peci tutuplah, Chandra lagi hilang caknya tuh. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Tri atas informasi tentang insentif. Mungkin jadilah kita sudah cukup juga waktu sudah beristirahat. Oke, baik, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Mungkin itu saja. Bar, quote OPS Palembang Bar, ngopi bareng. Ya siap, aman lah itu. Mungkin itu ngobrol singkat kita tentang formasi P3K tahun 2024 untuk Tendik. Semoga semua terrealisasi dengan baik. Amin. Dan sejujur-jujurnya. Amin.
Mungkin itu ya buat kawan-kawan. Saya selaku pembawa acara atau host yang tidak kenal. Sombong. Sang legend. Kamera buka dulu. Iya, hostnya. Banyaklah kenal galau. Oh, ganteng. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pinternya juga bareng. Nah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.